Halo Bray, balik lagi dengan clipping berita yang kali ini akan menginformasikan 9 fakta tak terlupakan dari almarhum B.J. Habibie. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa subscribe di channel clipping berita. Haji Bahrudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie lahir di kota Parepare tanggal 25 Juni 1936 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 11 September 2019 pada umur 83 tahun. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Berikut ini ada 9 fakta yang tak terlupakan dari almarhum B.J. Habibie. 1. Gemar membaca. Sejak kecil, B.J. Habibie sangat mengemari kegiatan membaca dan menunggangi kuda. Kegemaran membacanya tersebut membawa dirinya untuk menimba ilmu di Institut Teknologi Bandung (ITB). Setelah lulus, ia kemudian melanjutkan studinya di Rhein-Westphalia Technische Hochschule, Jerman. Beliau mengambil studi teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang. 2. Cerdas dan religius. B.J. Habibie lebih akrab disapa Rudy oleh anggota keluarganya. Dari kecil, Rudy memang sudah memiliki latar belakang keluarga yang religius. Sang ayah terbiasa membacakan Al-Quran kepada Habibie kecil. Habibie sudah lancar melantunkan ayat-ayat suci Allah itu. Kecerdasan Rudy memang sudah terlihat sejak balita. 3. Raih gelar doktor di Jerman. Pada tahun 1954, B.J. Habibie memulai studinya di jurusan teknik mesin di ITB yang hanya berlangsung 1,5 tahun. Setelah itu dia kuliah di Jerman. Di sana ia memilih jurusan teknik penerbangan sehingga pada tahun 1960 Habibie meraih gelar diploma teknik dengan predikat cum laude. 5 tahun berselang dia mengantongi gelar doktor teknik dengan predikat summa cum laude. Secara keseluruhan, ada 10 tahun dia menghabiskan masa pendidikannya di Jerman. 4. Menjabat sebagai wapres perusahaan penerbangan di Jerman. Setelah studinya rampung di negeri orang dengan segala gelar dan predikatnya, Habibie tak langsung pulang ke tanah air. Ia memutuskan untuk menetap di Jerman dan bekerja cukup lama di Messerschmitt Bölkow Blohm, sebuah perusahaan kedirgantaraan yang masyhur di Jerman. Di perusahaan inilah Habibie mendapatkan kehormatan yang besar untuk menjabat sebagai wakil presiden bidang teknologi di perusahaan tersebut. 5. Menjadi pimpinan PT Dirgantara Indonesia. Pada tahun 1973, Habibie pulang ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto. Awalnya, Habibie ditugaskan Soeharto untuk mengelola Pertamina. Setelah 3 tahun berikutnya, Habibie dipercaya untuk menjadi pimpinan pertama PT Industri Pesawat Terbang Negeri atau IPTN, atau kini berganti nama menjadi PT Dirgantara Indonesia. 6. Presiden RI ketiga. Tahun 1998 terjadi krisis negara yang begitu dahsyat. B.J. Habibie akhirnya menjabat Presiden RI untuk menggantikan Presiden Soeharto. Indonesia berhasil selamat dari keterpurukan di bawah kepemimpinan Habibie. Berbagai terobosannya mampu mengubah wajah Indonesia menjadi jauh lebih demokratis. Pelemahan rupiah berhasil dia tekan dari angka hampir menyentuh 16.500 menjadi Rp 6.500 per dolar Amerika Serikat. 7. Penemu teori faktor Habibie. Semasa kuliah di Jerman, B.J. Habibie melahirkan atau menemukan rumus penting dalam dunia dirgantara. Saat menjadi engineer di Jerman, ia menggali fenomena keretakan pada konstruksi pesawat dengan tingkat akurasi yang tinggi. Habibie mempelajari hal tersebut dan akhirnya mencetuskan teori untuk menghitung keretakan hingga pada tingkat atom material konstruksi pesawat. Rumus yang dinamai faktor Habibie ini diakui oleh dunia penerbangan. Rumus itu kemudian dipakai oleh berbagai perusahaan maskapai di dunia. 8. Mendapatkan penghargaan di luar negeri.
Penghargaan lainnya yang dimiliki oleh B.J. Habibie di luar negeri setara dengan hadiah Nobel. Di luar negeri, Habibie mendapat penghargaan Edward Warner Awards dan Award von Karman atas keberhasilannya merumuskan faktor Habibie. Tak ketinggalan, pemerintah Jerman juga memberikan apresiasi berupa 2 penghargaan. Sementara di dalam negeri, Presiden RI ketiga itu memperoleh penghargaan tertinggi, yaitu Ganesha Praja Manggala Bhakti Kencana dari ITB. 9. Mendesain pesawat militer. Habibie juga mendesain 2 pesawat militer yang paling banyak digunakan, seperti Hercules C-130 dan F-16 Falcon. Ada pula pesawat Dornier Do-31, pesawat pertama yang memiliki kemampuan lepas landas vertikal. Pesawat ini adalah salah satu di antara banyak kontribusi Habibie terhadap teknologi penerbangan modern. Itu dia Bray, 9 fakta tak terlupakan dari almarhum B.J. Habibie. Bagaimana menurut kalian?